Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup rohani orang Kristiani ada 3 pilar yang pantas untuk kita ingat dan kita kembangkan, serta jangan sampai motivasinya meleset. 3 pilar tersebut, yang pertama adalah memberi sedekah, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah berpuasa. Yesus tidak pernah berupaya menghilangkan 3 pilar ini, yaitu berdoa, memberi sedekah, dan berpuasa. Akan tetapi Yesus mengingatkan tentang motivasi di dalam diri manusia yang tidak pada tempatnya atau semestinya diperbaiki. Yang pertama berkenaan dengan memberi sedekah. Memberi sedekah itu sesuatu yang sedemikian luhur dan banyak dipraktekkan di antara umat manusia. Namun memberi sedekah bisa dilakukan dengan suatu motivasi yang tidak benar. Misalnya, seseorang memberi sedekah karena menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Orang lain menganggap memberi sedekah dengan suatu motivasi agar dirinya mendapatkan pujian, mendapatkan ucapan terima kasih dari orang atau pihak-pihak yang mendapatnya atau orang yang melihatnya. Yesus menolak sedekah yang dilakukan demi kemuliaan diri orang yang memberi sedekah itu. Maka jika seseorang memberi sedekah untuk dipuji, maka pujian itu sudah menjadi upahnya. Dalam hal ini Yesus memberi teladan yang sedemikian istimewa, suatu teladan sejati, dan pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengatakan bahwa Kristus yang kaya telah menjadi miskin demi kita. Maka memberi sedekah sesungguhnya sebagai luapan kasih seseorang kepada sesamanya, dan bukan dipakai sebagai sarana atau cara untuk memperbaiki, bahkan mencari nama baik. Berkenaan yang kedua adalah berdoa. Setiap kali kita berdoa, berdoa itu sesuatu yang luhur. Namun berdoa bisa menjadi sesuatu yang formal, yang kosong tanpa makna kalau kita sekedar menjalankan. Sekalipun kita rutin berdoa, pagi hari berdoa, siang hari berdoa, malam hari berdoa, kapan lagi berdoa. Doa itu menjadi formal tanpa hati kalau kita sekedar menjalankan. Oh, sekarang jam sekian, ini jam untuk berdoa, dan seterusnya. Doa itu dapat juga menjadi sesuatu yang keliru kalau dengan doa justru seseorang itu membuat pertunjukan kesalehan di hadapan banyak orang. Orang pintar merangkai kata-kata doa sampai orang yang mendengar menjadi terkesan, akan tetapi sesungguhnya dia ini sekedar merangkai kata, menyusun kata-kata yang sedemikian indah dan hanya berpusat pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus menyampaikan
dua hal yang sedemikian prinsip ketika berdoa. Yang pertama, doa harus tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia yang mendengarkannya. Yang kedua, Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan bukan seorang penguasa yang harus dibujuk atau dirayu dengan kata-kata yang sedemikian manis. Dengan berdoa, kita tidak datang kepada Allah untuk merayu atau membujuk Allah agar Allah memberi sesuatu yang sedemikian menjadi keinginan kita. Tetapi kita datang menghadap hadirat Allah, Allah yang rindu memberi kepada umatnya. Karena itu doa yang sejati adalah kehendak Allah menjadi terjadi di dalam diriku. Kehendak Allah terjadi dalam keluargaku. Kehendak Allah terjadi bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, berkenaan dengan puasa. Berpuasa itu memiliki macam-macam tujuan. Ada seseorang yang berpuasa dalam rangka sebagai pertobatan. Ada yang berpuasa karena menyampaikan suatu permohonan tertentu kepada Allah. Ada pula yang berpuasa agar hidup kerohaniannya kuat. Akan tetapi, puasa bisa juga berubah menjadi sebuah pamer kesalehan. Contohnya, aku berpuasa, ini lihatlah aku sanggup. Kalau itu yang terjadi, maka itu sesuatu yang mesti dibetulkan dalam sikap batin seseorang. Puasa yang sejati berarti seseorang melatih disiplin diri. Seseorang membebaskan diri dari perbudakan kebiasaan dan rutinitas. Puasa berarti menjaga agar kesenangan dunia tidak menjadi tuan atas diri kita. Selain itu, puasa juga membuat kita lebih menghargai berkat dari Allah. Jadi, puasa bukan untuk dilihat orang, melainkan untuk memurnikan hati. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menghapus imbalan yang biasa kita sebut dalam kehidupan sehari-hari adalah pahala. Yesus tidak menghapus pahala, melainkan memurnikan pengertiannya. Jika kita mencari pujian dunia, maka pujian itu dengan sendirinya akan kita dapatkan bahkan setiap hari. Jika kita mencari Tuhan, Tuhan sendirilah yang menjadi pahala bagi kita. Pahala orang beriman bukanlah kekayaan yang melimpah. Pahala bagi orang beriman bukanlah suatu puji-pujian yang sedemikian banyak diterima oleh orang. Pahala bagi orang beriman adalah kedamaian di hati, kedamaian di batin, kepercayaan yang lebih besar dia dapatkan, dan yang terutama pahala itu adalah sukacita berjumpa dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hidup orang beriman itu bukan tentang menghitung-hitung jasa, melainkan hidup dalam kasih. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.